Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki. Yang kemarin Rabu nggak bisa live ya, tapi jadi live-nya diganti Kamis karena kemarin kita kan habis pemilu. Ya, sudah hilang loh chat yang kemarin udah diblesepin dengan maksimal itu. Tapi saya baru tahu tuh kalau kalau tangannya banyak luka, ternyata stemnya itu masuk sampai ke luka-lukanya ya. Jadi lihat deh. Beset-beset gitu. Oke teman-teman, ketemuan lagi hari ini dibikin-bikin pagi-pagi. Kita akan bikin gelang tasbih. Salah satu project yang relatif mudah ya untuk diikuti. Tapi ternyata setelah banyak mungkin yang udah nyobain tuh suka ngerasa, ih kenapa gelang tasbihku tidak seperti gelang gitu ya. Nah jadi ini gelangnya ada 33 butir ya. 11 di sini 11, di sini 11. Terus biasanya kan pakai tassel ya atau rumbai-rumbai gitu. Nah, ini kita ganti pakai manik-manik juga. Yang mana tujuannya adalah supaya dari pojok sini ke pojok sini itu panjang gelangnya ada di 17 sampai 18 cm. Sehingga kalau kita misalnya lagi pakai di masjid, ini sih berdasarkan saya sendiri ya. Biasanya saya lebih suka ngelangin masukinnya di sininya gitu. Tapi kalau mau dipakai untuk tujuan aksesoris, teman-teman bisa lipat ini, set, lipat jadi dua gini, terus dimasukkanlah kaitannya, dikuncinya di sini loh. Nah, masukkan dulu ya, set. Agak ini ya, agak susah ya kalau tangannya. nggak susah kok guys. Nih jadi dia nanti dikunci di sininya ya. Nah sehingga penampakan gelangnya itu kurang lebih kalau dipakai jadi kayak gini nih. Ini yang satu sisa yang juntainya, ini yang lipatan dari tasbihnya. Gimana? Insya Allah sih ini akan cukup membantu jadi salah satu produk untuk dijual jelang Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bikin mungkin paket hadiah yang isinya satu tasbih dan 3 peniti gitu. Karena apa? Penitinya ini nanti adalah sisaan dari kristalnya. Jadi satu kristal ini kalau nggak ada yang ngelundung ya ngelundung maksudnya jatuh gitu, insya Allah satu kristal jadi 1 buah tasbih dan 5 buah peniti seperti yang saya buat ini. Jadi seru kan, bisa nyetok peniti juga bisa nyetok si tasbihnya. Ini panjang banget ya pembukaannya ya, sampai belum nyapa teman-teman. Halo, assalamualaikum Mbak Ina yang sudah kembali ke Indonesia. Terima kasih Mbak. Ini bros 40 ribuan ya koleksi Kiki ya. Nah terus selamat pagi juga Mbak Ruli. Alhamdulillah Mbak Ruli hadir guys. Jadi kalau misalnya ngomong gelundung, ceblok dan sebagainya, Mbak Ruli sudah bisa mentranslate dengan cepat ya. Halo Mbak Wiwi, Mbak Olive, Alexa, halo selamat pagi. Verika juga, Mbak Sarah, Mbak Eka, Mbak Ting Ting. Tadi waktu posting flyer Mbak Ting Ting nanya, loh Mbak ini kemarin Rabu ya? Bukan Mbak, lupa nge-update judul ininya flyernya ya, karena bikin-bikin pagi-pagi setiap Rabu, jadi langsung ganti foto aja. Lupa kalau flyernya masih Rabu. Tapi insya Allah hari ini hari Kamis kita akan sama-sama bikin tasbih dari bahan kristal donat ukuran 8 mm ya. Oke, kita langsung mulai ya guys. Untuk bahan bakunya saya sarankan teman-teman pakai bahan kristal donat. Boleh yang model pastel gini atau mau yang bening ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman tuh punya sisaan manik-manik, dikit itu bisa dibikin kayak paduan warnanya sendiri ya. Jadi nggak harus satu untai yang masih utuh seperti ini. Jadi istilahnya
nggak usah terpatok harus beli bahan baru lah. Coba manfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Kemarin saya juga sempat bikin di sini kristal donat, di sininya pakai batu ya. Jadi di mix match 3 bahan yang berbeda gitu. Dan ternyata jadinya lucu juga gitu. Nah, nantinya bagaimana teman-teman mix match warna itu akan menentukan siapa sih orang yang akan membeli produk kita. Kalau misalnya mau segmennya itu usia 25, 35, rasanya yang segini lebih cocok ya. Kenapa? Biasanya saya jualnya ini di harga kisaran 40 ribuan. Untuk satu buah ini lengkap sama dus dan kemasan. Dan boleh request dikasih cam tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai cam yang lafaz Allah itu biasanya lebih mahal lagi. Mbak, untuk tasbih itu jumlahnya berapa aja sih? Saya sudah lama pengen coba tapi khawatir salah. Jadi tasbih itu sebenarnya kelipatan 11 ya Mbak, 11, 33 atau 99. Kalau misalnya mau bikin tasbih yang kecil banget, biasanya saya bikin gelang untuk cowok gitu ya, isinya 11, pakai batu yang besar. Nah, itu bisa langsung dipakai dijadikan gelang. Itu maniknya ukuran 12 mili dikasih sekat batu. Batu yang lebih kecil gitu untuk antar batu yang 12 milinya. Terus kalau yang 33 itu biasanya saya sekat per 11 juga. Jadi 11 di sini sekat, 11 di sini sekat, 11 di sini lagi, baru dikunci di bawahnya. Terus kalau mau yang lebih panjang itu kita bisa buat 99 dengan sekatnya per 33 kali ya. Jadi 33 sekat, 33 sekat, 33 terakhir kunci, baru dikasih tasel. Nah, yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau bikin yang pakai lafaz Allah, saran saya jangan dijadikan gelang ya. Karena apa? Kadang-kadang kita itu pada saat bawa lafaz Allahnya itu lupa, masuk kamar mandi lah gitu. Dalam kondisi itu dipakai sebagai aksesoris. Padahal kan sebaiknya tidak. Bukan sebaiknya ya, emang nggak boleh ya bawa yang lafaz Allah ke dalam toilet atau kamar mandi. Nah, terus jadi kalau misalnya ada lafaznya perlu diperhatikan penggunaannya ya. Nah, terus habis gitu apalagi ya? Oh iya, untuk penggunaan talinya ini sebenarnya bisa pakai macem-macem ya. Teman-teman bisa pakai karet sebenarnya, nih karet. Nah, cuma problemnya adalah kalau misalnya teman-teman pakein karet untuk gelangnya, gimana ya? Jadi kadang-kadang karena ini terlalu kendor, itu tuh bisa berusut sendiri gitu loh, kayak gelangnya kalau terlalu besar. Jadi terus kalau dicetak-cetak gini juga dia relatif bergerak kan pada saat pakai karet. Cuman enaknya kalau kita bikin tasbih menggunakan karet yang elastis ini, pada saat dilipat jadi 2 seperti ini, itu jatuh lipatannya sangat lentur ya. Jadi benar-benar ngikutin bentuk gelang atau bentuk tangan. Nah, kalau memang targetnya teman-teman adalah menjual ini sebagai tasbih yang juga berfungsi sebagai aksesoris ke gelang, penggunaan karet akan sangat cocok ya. Jadi gelangnya itu jatuhnya lebih gini, saya tunjukkan ya teman-teman. Pada saat ini dipakai, atau ini gini aja ya. Pada saat ini dipakai, kalau kita pakai stringing cable ya, ini tuh masih ada kesan yang agak kaku di sininya ya. Bahkan kadang kaku banget kalau kita nggak bisa ngira-ngira ke rapatan dari manik-maniknya. Ini tuh dia nggak bisa bentuk kayak gini kadang-kadang kalau pakai stringing cable. Nah, sementara kalau pakai karet itu biasanya akan lebih mudah dibentuk seperti ini. Tapi kalau buat pas gini ini ya, kan kita sambil berdoa ya, subhanallah 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 gitu ya. Nah, itu kalau pakai karet dia agak nggak bisa bunyi cetak gitu loh. Jadi kan kayak ya mungkin tuh preferensi pribadi dia seperti benang nilon yang bening, tapi
Kalau kita pakai nilon yang bening, sebaiknya hanya untuk bahan yang mutiara sintetis atau yang ringan ya. Nah, jadi kadang-kadang kan mau pakai yang nilon gini, kebetulan di rumah mungkin banyak. Jangan pakai manik yang berat. Kenapa? Kok nggak boleh pakai manik yang berat? Nanti makin lama tasbih yang kita punya itu makin kendor, tambah besar gitu. Bukan karena apa-apa, tapi memang senarnya ini akan semakin molor. Gimana kalau kita pakai senar yang lebih tebal? Mungkin karena senarnya itu ketipisan gitu ya. Kan kadang-kadang kita suka aja masukkan kristalnya aja. Oke. Nah, sebentar ya. Pada saat masukkan kristal pastikan nggak ada yang jatuh ya. Supaya apa? Supaya nanti sisa dari kristalnya bisa langsung dipakai buat bikin peniti. 11. Nah, setelah 11 ini kita langsung kasih pembatas. Pembatasnya bebas, tapi saran saya jangan gunakan pembatas yang ukurannya besar. Jadi kadang-kadang kan orang pada saat ngasih pembatas tuh pakainya yang tebel gitu supaya kelihatan. Tapi kalau semakin tebel, dia pada saat dibikin jadi gelang akan gak bagus. Nah, mulai. Nah, jadi saya pilih biasanya pembatasnya lebih kecil, asalkan bentuknya ketika disentuh itu terasa beda ya. Nah, jadi kuncinya itu nggak harus kita kasih yang besar biar kelihatan gitu. Nah, makin besar makin kelihatan. Ketika dilipat jadi gelang, dia makin jendol ya. Jendol itu kayak ganjel gitu. Biasanya desain gelang tasbihnya jadi nggak terlalu bagus. Jadi kembali lagi ya, bikin gelang tasbih ini tergantung dari model yang akhirnya itu kita mau dibikin kayak gimana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah 11 ya. Nah, iya betul. Mbak Mai bilang, Mbak, kalau dibikin 7 butir mungkin akan lebih bermanfaat untuk dihitung ya pada saat kita bertasbih. Nah, cuman karena goals akhirnya di gelang ini Mbak Mai, jadi gini ya, gelang ini kan pada saat nanti mau dipakai dia akan dilipat seperti ini. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga apa, selain jumlahnya adalah panjang lingkarannya ya. Kalau misalnya ini ditambahkan 2 butir lagi pada desain yang saya kenakan, dia akan menjadi lebih panjang gitu. Jadi fungsi dari bikin dipakai sebagai gelangnya jadi miss. Nah, kalau misalnya mau dibikin 7 di sini, maka tinggal dikurangin aja supaya ketika gelangnya nanti memanjang, dia tetap di 18 cm, tetapi ininya di 7 butir. Nah, nanti monggo bisa kira-kira mungkin pakai bahan manik-manik yang berbeda ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau bikin tasbih itu benar-benar harus diperhatikan adalah jumlah butiran manik-maniknya ya. Kalau bikin masih 1 biasanya jarang salah. Tapi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah bikin 10, 20, 100, 200, nah mulai guys, akan terasa kadang-kadang bikin gak konsen gitu loh ya. Nah, sehingga yang wajib dilakukan adalah ketika kita bikin, kita harus sebelum dikunci adalah nyocokkan panjangnya. Jadi dipas-pasin dulu kayak gini loh guys. Tuh. Oh iya, jumlahnya udah pas. Nah, setelah kita sudah yakin baru kita potong ya. Nah, pada saat motong
Ini kan 8 sama 8 ya. Maksudnya ini 8 mili, ini 8 mili. Terus kan kita mau satukan. Kalau kita pakai senar, ini bisa kita langsung ikat. Diikat set gitu. Nanti kita coba yang pakai senar ya. Tapi karena kita pakainya adalah manik-manik dari pakainya string cable, maka yang harus diperhatikan adalah membuat dari lebar ini manik-manik dikasih yang lebih kecil sampai akhirnya dia bisa mengerucut menjadi satu. Maksud saya kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dari 8 ini langsung dikasih pembatas kayak gini. Nah misalnya kayak gini ya. Ini akan masih ada jeda nih di stringing kabel kanan dan di stringing kabel yang kiri. Nah ini yang biasanya juga bikin gelangnya jadi gagal ya, atau tidak rapih. Bagaimana supaya rapih? Kita kasih dulu maniknya satu di kanan, satu di kiri, sampai kemudian. Nah ini kan ukuran 8 mili ya, manik ini ukuran 6 mili. Baru kemudian pojoknya lagi kita kasih yang 4 mili. Sehingga apa? Sehingga stringing kabel kanan dan stringing kabel kiri mengerucut dan mengecil. Ini penting banget. Apapun desainnya nanti teman-teman bikin, pada saat membuat ini harus semakin rapat dan semakin kecil di titik pertemuannya ya. Nah, ini kalaupun misalnya kita kasih manik yang kecil juga, dia akan tetap rapih. Nah, ini saya kasih contoh ya, ini kecil, set. Nah, kelihatan ya, dia ketutupan dengan pas. Jadi kuncinya kalau pada saat merangkai. Nah, kemudian kebetulan tadi saya jumlah dan jenis manik-manik yang dibutuhkan itu relatif ada banyak. Jadi perintil-perintil kecil-kecil gitu. Gimana kalau misalnya sekarang teman-teman lagi nggak punya nih manik-manik yang ukurannya kecil seperti yang saya pakai? Teman-teman bisa ganti pakai manik pasir misalnya ya, atau pakai manik pasir apa ya, mutiara sintetis yang 4 mm itu juga bisa. Terus pakai, pokoknya cari aja manik-manik yang kecil-kecil dan mungil-mungil gitu ya, supaya dia rapi. Nah ini kenapa saya kasih 5, karena 5 ini sesuai jumlahnya kalau panjang tasbihnya itu dilipat jadi gelang. Dijualnya harga berapa? Nanti tetap harus dihitung ya Mbak, bahan-bahan baku yang Mbak punya itu pakai manik-manik apa aja. Karena kan misalnya saya pakai kristal yang kali ini harganya satu untai 12.500, maka saya hitung, oh kristalnya 12.500. Terus ornamennya dipakai berapa butir? Oh ornamennya pakai sekian butir gitu. Ya anggaplah katakanlah harganya 3.000. Terus ditambah hiasannya pakai apa? Misalnya kalau ini saya pakai akrilik yang ada di manik serok ya. Kebetulan manik seroknya masih sisa banyak. Terus jadi saya ambil satu. Ya kurang lebih kalau misalnya bahan habis di harga 15 sampai 20.000, dikalikan 2 aja jualnya. Jadi kayak harga 30.000 itu insya Allah udah untung. Yang aturannya 5 itu, nah biasanya Mbak kalau tasbih ini di bawah sini itu bukan diisi oleh manik-manik ya. Biasanya diisi dengan semacam tasel gini Mbak. Kenapa sih dipakein bagian bawah gini? Sebenarnya tujuannya untuk mudah memegang. Pada saat kita tasbih ini megangnya enak. Ini megang. Nah. Oke. Jadi sambil digerakkannya kayak dipegangnya lebih enak. Nah, kenapa pakai 5? Kali ini saya karena ketika dia dilengkungkan itu mengikuti lingkar tangan di panjangnya ada di 17 sampai 18. Kalau misalnya yang pesen itu kurus, maka Mbak bisa
turunkan jadi 3 atau jadi 4. Atau kalau yang pesan itu relatif besar, jangan 33-nya yang diubah ya, tapi yang bagian sini bisa ditambah jadi 6 atau ditambah jadi 7 butir. Nah, terakhirnya ini sebenarnya bisa langsung di stopper, tapi sangat susah nanti ngerapikannya. Jadi saran saya teman-teman harus pakai kodokan ya. Nah, jadi di ujung penutup ini kita kasih kodokan dulu. Seperti ini. Oke, nah kemudian di dalam kodokannya kita kasih stopper sebanyak 2 butir ya. Bukan Mbak, jadi 5 itu bukan terkait aturan. Jadi aturannya itu cuman di 33, 11 atau di 99. Sementara untuk junta itu bisa divariasi, mau pakai rantai semua. Misalnya teman-teman, aku mau bikin variasi, aku buat 33 aja, paling memanjangnya nggak usah pakai kristal lagi gitu. Supaya apa? 5 kristal kan bisa jadi 1 peniti ya. Jadi kalau nggak usah pakai 5 kristal kan teman-teman bisa jadiin ini 1 buah peniti dagu lagi. Ya lumayan, bisa dijual jadi tambahan 5.000 lagi. Nah otomatis itu kayak buat hitung-hitungannya masing-masing. Nah ini di dalamnya ada 2 stopper. Kenapa kok 2 stopper? Biasanya kan jadi ada pertanyaan seperti itu ya. Nah karena kadang-kadang pada saat kita hanya topper atau jepit 1 itu masih lolos atau kelihatannya gepeng tapi stoppernya masih bergerak ya. Nah kalau stoppernya masih bergerak, otomatis kodokan dan saudara-saudaranya ini akan masih bisa bergerak. Sehingga sebelum ditutup ini harus sambil dirasa-rasa dulu. Oh iya udah pas belum ya stoppernya gitu. Nah kalau sudah pas, maka kita potong sisa stringing kabelnya. Dan kemudian kita tutup kodokannya ya. Mbak perlu dilem lagi nggak ya kodokan itu kalau sudah di stopper? Kalau saya tidak saya lem, tapi kalau teman-teman mau ngelem boleh ya. Tapi daripada dilem, mendingan dikasih kutek bening. Nah, kenapa dikasih kutek bening? Karena kalau dikasih kutek bening, dia akan lebih jadi kutek bening itu kan kalau dia kering akan mengeraskan ya. Jadi fungsinya hampir sama kalau kayak dia itu dilem. Dengan ekstra bahwa kalau dilem itu kan kadang suka ada gumpalan sisa lemnya ya. Sementara kalau dia dipakein sama bahan ini, dia nggak akan terlalu besar gitu sisa lemnya. Nah kalau dipakein lem, biasanya ini jadi logam-logam yang digunakan di ujung-ujungnya. Jadi kesimpulannya ya, kalau mau bikin tasbih yang untuk dibikin sebagai gelang, pembatasnya pilih yang kecil. Terus dari sini sampai ujung sini itu harus di 18 cm. Mbak, kalau misalnya saya nggak punya kait 10, saya mau pakai kait udang biasa, boleh nggak? Boleh ya, nggak ada urgensi harus pakai kait yang 10 kayak gini. Nah, kenapa sih kok dipakein kait yang 10? Itu semata-mata karena kalau dia pakai kait yang kayak gini, ini kan di pojok cuman terasa kecil panjang ya. Tapi kalau dia dipakein kait udang, Dek boleh nggak minta tolong kirimkan 1 set kait udang warna gold ke sini? Ternyata di kompartemen saya kait udangnya habis. Oke, ya. Sebentar, habis ini saya tunjukkan ya. Nah nanti ada lagi triki yang kedua. Kalau teman-teman masang kaitannya, ya kan itu ini jumlahnya 11 kan. Kalau genep kita gampang nentukan di titik kelima atau di titik ke
ke 6. Jadi kan tinggal bagi aja ke 5 kanan atau 5 kiri. Tapi karena ini 11, maka akan ada di sini 6, di sebelah sini 5 ya. Nah, kemudian ini ditutup. Baru kita tambahkan dengan 1 ring lagi. Kenapa kok harus ditambahkan dengan 1 ring lagi? Sebab kalau habis ini langsung dikasih kait udang atau dikasih kait apapun itu, biasanya dia jatuhnya akan kaku ya, sehingga pada saat dilingkarkan dia nggak bisa. Oh iya, maaf, makasih. Sehingga pada saat dilingkarkan dia nggak bisa rapi. Nah, terus yang perlu dipertimbangkan lagi ya teman-teman adalah pemilihan jenis kait udang. Nah, kita memang kalau milih kait udang, terutama yang usianya udah matang kayak saya ya. Kalau kecil-kecil itu suka susah bukanya ya. Tapi jadi sukanya itu pilih kait udang yang besar. Tapi kalau dilihat dari estetik-estetikan ya, kebesaran kait udang juga bikin tasbihnya nggak kelihatan nggak kelihatan estetik ya. Jadi kayak terlalu gelang banget gitu. Oke, kebayang nggak ya maksud saya? Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara milih kait udang? Cara milih kait udang itu harusnya kalau dia kait udang 10, manik-manik yang dipakai itu juga tidak lebih besar dari 10. Jadi kayak disesuaikan dengan manik-maniknya. Kalau manik-maniknya pakai 4 mili, kait udangnya pakai 16 mili, maka akan terjadi desain yang jomplang. Jomplang itu nggak serasi antara pilihan manik-maniknya dengan pilihan kuncian dari kaitannya. Jadi ini lebih kayak ya selera ya. Jadi kalau misalnya dipakai buat gelang kan kaitan ini nggak kelihatan. Tapi kalau kalau dipakai sebagai kalung, nah, kaitan itu kan letaknya di belakangnya leher ya, sehingga kan nggak terlalu kelihatan. Otomatis ya kita nggak terlalu memikirkan lah mau kaitan besar, kaitan kecil, yang penting fokusnya ke nyaman. Tapi kalau kaitannya dipakai sebagai rangkaian gelang, maka kita harus pertimbangkan banget ukuran batu atau manik-manik yang dipakai itu harus seimbang dengan pilihan besar dari kaitannya. Nah, ini saya tunjukkan ya teman-teman. Ini dia pakai yang bentuknya kait udang gini dan pakai ring. Nah, kalau saran saya, seandainya teman-teman pakai bentuknya kait udang gini, lebih baik ini ring aja, kait udangnya diletakkan di sebelah sininya. Nah, cuman kalau ini diletakkan kait udangnya di sini, ininya kan jadi nggak panjang gitu ya juntainya. Jadi kalau dia kaitannya di sana satu aja, kayaknya jadi lebih bagus nih. Tapi oke, ini kita letakkan di sini ya. Nah, pertanyaan ya yang paling sering terjadi kalau kita jualan tasbih kayak gini adalah, Mbak, warnanya cepet luntur atau enggak? Nah, itu sering banget ditanyain. Mbak, warna rantainya cepet luntur gitu, karena ya dia logam. Nah, artinya kunci dari awet enggaknya bahan ini hanya ada di perawatan yang tepat. Semakin telaten, rapi, primpen yang punya, maka barangnya akan relatif lebih awet. Kalau yang punya tidak terlalu primpen, tidak terlalu rapi, maka reaksi kimianya mungkin akan sangat cepat terjadi dibandingkan mereka yang lebih telaten nyimpen barang-barangnya ya. Nah, kok bisa guys kekecilan. Mbak Kiki, maaf ya, ini ada beberapa pertanyaan yang dari tadi mungkin nggak sempat kebaca. Saya mulai bacain satu persatu. Mbak Kiki, kalau pakai manik, kalau manik diganti pakai batu pecah, bisakah?
Sebenarnya Mbak Elcraft, kalau secara fungsi bisa aja Mbak. Tapi problemnya adalah manik batu pecah itu benar-benar batunya tidak nggak seragam ya bentuknya ya Mbak ya, dan relatif tajam-tajam gitu. Jadi manik batu pecah itu saya nggak ada di dekat saya ya. Nanti teman-teman bisa cek kalau batu chips atau batu pecah. Nah, kan kita ini jual produk nggak sekedar cantik aja ya, maksudnya cantik sebagai gelang. Batu pecah tuh cantik banget buat dijadikan gelang. Tapi kalau dijadikan tasbih ya, maka ketika bentuknya itu nggak sama, kita kan kadang kalau tasbihan itu nggak sambil ngeliatin tasbihnya kan, cuman memakai indera perasa aja gitu ya. Nah ketika bentuknya nggak sama, itu kadang-kadang kita tuh nggak nyaman gitu, kenyamanannya itu nggak tercapai. Nah jadi bisa nggak bisa itu Mbak ukur sendiri ketika Mbak pakai, buat berhitung nyaman nggak sih tasbihnya, bakalan kerasa lolos nggak sih pada saat kita geser-geser kayak gini ya. Nah jadi kalau yang saya pakai pertama ini yang kaitnya 10 Mbak, jadi memang lebih estetik ya kalau dipakein kait yang 10. Cuman mungkin banyak juga teman-teman yang nggak punya kaitan jenis seperti ini. Tapi kalau saran saya sih, dengan kait kayak gini, hiasan yang ya sebenarnya cukup sederhana ya, bahannya juga ini dijual 35.000, 40.000, orang tuh ikhlas lah ngebayarnya. Jadi nggak terasa sebagai sesuatu yang mahal, worth it antara bahan yang diterima dengan produknya. Apalagi kalau teman-teman kasih packaging yang bagus atau untuk dijadikan souvenir, itu akan lebih bagus banget ya. Nah kalau misalnya mau nargetkan dijual dalam jumlah banyak, maka bisa di hashtagin sebagai souvenir umroh atau souvenir biasanya pengajian ya, pengajian nikahan atau pengajian untuk akikahan gitu. Nah itu tadi bisa buat hashtagnya. Jadi balik lagi ke, nah kalau misalnya teman-teman mau dibuat pengajian, terus perlu kayak pin yang ada logo tertentu, misal inisial nama pengantinnya atau yang jumlahnya banyak, itu teman-teman bisa pesan di label laser ya. Nanti saya pernah pesan dulu, nanti teman-teman bisa lihat aja di postingan yang lama. Nah itu bisa dipesan dalam jumlah 100 atau 50 biji gitu, dengan logo dari pemilik acaranya. Jadi orang yang pesan pastinya juga akan ngerasa lebih personalized gitu ya tasbihnya. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya, gimana kalau misalnya kita bikinnya pakai karet? Nah kalau bikinnya pakai karet, gelangnya itu akan jadi lebih lentur teman-teman. Jadi lebih, seandainya manik-maniknya ngepas, dia itu lebih enak dipakainya ya. Tapi kalau pakai karet, dia juga akan lebih gampang mulur. Jadi makin lama dia makin mulur. Mbak lebih nyaman mana, pakai kristal ceko atau batu? Menurut saya lebih nyaman pakai manik yang bentuknya bulat Mbak. Jadi apalagi kalau batu ya, batu itu kan kalau digenggam relatif dingin. Jadi kalau mau dibuat tasbihan tuh kayak lebih enak gitu. Nah sementara kalau kristal ceko ini kan dia kayak ada cuttingnya ya, jadi ada permukaan yang terasa kasar ketika kita pakai buat berhitung. Cuman kembali lagi Mbak, target kita kan bukan sekedar nyaman gak nyaman ya, tapi yang mau beli itu siapa. Kalau kita pakai batu, satu untai batu aja itu harganya sudah 50-60 gitu. Otomatis ketika jadi tasbih mungkin harganya dia 75.000, 100.000 gitu kan. Nah artinya ada nggak pelanggan kita yang mau meluangkan uang sebesar 100.000 untuk beli tasbih? Kalau kita punya pelanggan jenis itu, ya udah pakai aja batu, karena memang lebih enak di tangan tuh, kayak lebih dingin gitu ya. Nah tapi kalau misalnya pelanggan kita itu adalah tipe yang keinginan untuk membelanjakan produk tasbih itu dinilai 25.000 sampai 50.000, ya kita sesuaikan aja bahannya dengan yang harga di situ. Jadi pada saat menentukan bahan tuh kita sudah tahu orientasi kita tuh apa sih.
kelebihan pakai bahan ini apa, kekurangannya pakai bahan ini apa gitu. Jadi kalau misalnya nyaman nggak nyaman sih ya so-so lah sebenarnya ya dibuat ini, asalkan bentuknya sama, pada saat kita tasbihan nggak kelihatan tuh masih tetap bisa berfungsi sebagai tasbihnya. Nah, kalau misalnya rangkaiannya lebih panjang, katakanlah teman-teman mau bikin tasbih yang 90 cm ya. 90 cm 99 butir. 99 butir itu hampir bisa dipakein jadi kalung kayak gini loh, guys. Ya. Nah, problemnya apa? Kalau misalnya 99, maka dia akan lebih berat beban yang ditanggung oleh stringing kabelnya ya. Jadi kalau misalnya mau pakai 99, saya tetap sih pakai manik stringing kabel ini. Kalau misalnya teman-teman di rumah lebih prefer pakai karet, maka karetnya bisa didobelin. Jadi karetnya tuh dilipat jadi 2 kayak gini, sehingga dia menjadi lebih tebal diameter dari karetnya gitu ya. Mbak Kiki, kalau kristal yang dipakai tadi ukuran berapa? Ukuran 8 mm. Kenapa Mbak Kiki kok pakainya ukuran 8 mm? Boleh nggak saya pakai 10 mm? Boleh ya. Tapi kalau pakai 10 mm ketika dipakai di tangan, dia itu jadi relatif lebih ngedebel, lebih besar gitu ya gelangnya ya. Nah, kalau saya sih relatif kan kekar tuh orangnya. Jadi kalau pakai 8 mm atau 10 mm tuh masih kelihatan pantas-pantas aja. Tapi kalau misalnya pelanggan kita orang yang relatif kecil, lingkar tangannya itu kurus gitu ya, dia pakai 10 mm tuh nggak cocok banget di tangannya. Jadi paling aman sih pakai di 8 mm. Kalau pakai 6 mm boleh nggak Mbak Kiki? Boleh ya. Pakai 6 mili juga boleh. Tapi kalau bertasbih dengan butiran yang maniknya itu kucil banget, itu juga nggak enak. Jadi tetap teman-teman pada saat sudah jadi produknya, mungkin kan nanti mau memvariasi ya, bahannya tuh nggak persis sama dengan yang saya pakai, nggak apa-apa. Tapi nanti dipastikan pada saat kita pakai nyaman atau enggak. Karena apa? Kalau kita sudah nyobain pakai dan terasa oh kita tahu nih nyamannya di sini, kurang nyamannya di sana gitu ya. Kita bisa ngasih masukan ke calon pembeli kita. Jadi orang-orang yang mau beli itu udah punya banyak, oh ternyata kalau gini ya rasanya, oh gini nggak enak ya gitu. Nah sekarang saya akan bikin lagi satu tasbih. Sekarang pakai manik, sekarang saya bikinnya pakai karet ya. Oke, saya mau bikin pakai karet. Karetnya ini yang model benang. Nah, biar gampang ngeruncinya, biasanya saya pakai stringing cable, lalu saya lipat jadi 2. Seperti ini ya. Ini stringing cablenya saya lipat jadi 2 kayak gini. Buat apa? Buat begini. Mbak, kalau bikin pakai tali giok bisa nggak ya? Bisa banget Mbak Ting Ting. Saran saya daripada pakai senar pancing, mendingan pakai tali giok ya. Bahkan kalau pakai tali giok untuk manik-manik yang panjang kayak yang 99 butir itu lebih awet dibandingkan kalau misalnya pakai bahan karet elastis. Oke, kita coba buka dulu. Bentar ya. Oke, saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Ini karetnya saya dobelin jadi 2. Setelah dilipat jadi 2, saya kasih stringing cable. Fungsinya untuk mengganti jarum ya, agar lebih mudah dirangkai. Jadi kalau pakai ujungan stringing cable gini, pada saat kita masukin manik itu kayak lebih mudah dibandingkan langsung ke senar karetnya. Sama, ini kita masukkan sebanyak 11 butir dulu. Kemudian kalau sudah 11, kita kasih pembatas 4 6 7. Saya kalau bikin kalung lebih lama daripada bikin bros. 1
1 2 3 4 5 6 7. Kenapa kok lebih lama? Karena nggak biasa ya. Jadi sebenarnya kunci dari segala kunci itu adalah kebiasaan. Makin kita sering bikin, makin cepet. Karena tangannya kayak udah hafal langkah-langkahnya ya. 1 2 3. Terus kita kasih pembatas. Setelah 11 kita kasih pembatas ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sudah lihat perbedaannya pada saat pakai karet dan pakai stringing cable itu seperti apa, biasa lebih kebayang nanti pakai bahan yang gimana. 1 2 3 4 Kalau mau cepet dan anti gagal, sebenarnya sih manik-maniknya udah ditata dulu ya, di piring-piring kecil gitu. 11 11 11 atau 33 manik, berapa pembatas. Jadi kita sudah tahu tuh hitung-hitungannya. Kalau mau bikin pasti manik yang ada di piringnya itu habis. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat kita ngeronce itu kita nggak sudah sambil menghitung dan ngira-ngira lagi ya. Nah kalau masih ngira-ngira lagi tuh kayak aduh bener nggak ya, aduh masalah nggak ya gitu. Kalau masih ngerjain dikit itu kita insya Allah masih konsen banget lah. Tapi kalau udah banyak, nah baru terasa pegel. 4 5 itu 2 3 4 5. Oke. 7 8 9 10 11. Oke, saya tunjukin ya. Ini sudah 33 butir pakai bahan karet ya. Nih, jadi kalau pakai bahan karet ya. Nah, kalau pakai bahan karet tadi kan atau di 50 gitu. Karena apa? Karena untuk di proses mengikat manik-maniknya ya. Nah, kemudian ini kita pasin dulu belakang kanan. Satu. Ikan yang ada stringing cable gampang dimasukin ya, yang nggak ada susah juga. Nah kalau susah ngerangkai karet ini dimelarin dulu supaya apa? Supaya karet yang udah ada di manik-maniknya jadi tipis, kemudian lebih mudah dirangkai masukin beads berikutnya. Pakai string kabel ini jadi cepet, kalau nggak ada jadi susah. Iya, nanti mudah-mudahan banyak yang nyobain bikin ya. Insya Allah gampang sih, tapi memang nggak segampang itu juga. Kalau teman-teman udah nyobain, pertama-pertama mungkin agak-agak nggak rapi atau ada yang bagian kelihatan, itu biasa. Nah ini teman-teman, pada saat kita bikin pakai karet ya, ini untuk di step ini kita langsung ikat dulu. Jadi sisi kanan dan sisi kiri kita kunci dulu. Satu ya, terus diginikan. 2, ini diputar lagi. 3. Oke, baru kita tarik. Pada saat narik ini ditarik sini. Ini dia jadi lebih kuat ya. Nah kalau sudah diikat baru kemudian dimasukkan manik-manik. Kita masukkan dulu manik yang ini.
ini yang lubangnya besar. Nah, kalau dimasukkan manik yang kecil susah, kita ganti aja pakai manik yang besar-besar ya. Jadi ya nggak usah terlalu. Ini diganti beadsnya. Kemudian kita masukkan di sini ada 5 butir lagi, atau kalau orangnya besar bisa dimasukin lebih besar lagi. Nah, ini akan susah ya guys masukkan manik-maniknya. Caranya adalah kita bisa lipat ya. Ini dilipat aja, diselipin di sini baru kita masukkan. 1 2 3 4 5. Ini sudah deg-degan, bisakah ini selesai? Nah, kemudian ini kita seret, agak dipaksa sih ya kalau ketebalannya 5 butir gini. Sudah 5. Kemudian kita masukkan. Singkat. Alhamdulillah ya. Nah, terus ini kodokan nih kecil banget ya guys, kodokan. Jadi kalau bisa masih dimasukin stringing cable kayak gini. Ini trik. Semoga sih masuk ya. Mbak, berarti kalau pakai karet masih pakai stringing cable ya? Iya, masih pakai stringing cable. Masih pakai kodokan di pojoknya. Dan ternyata dia nggak masuk guys kalau pakai ini. Terus gimana dong Mbak Kiki? Tenang, tenang ya. Nah, kalau misalnya mau dikunci bisa kita pakai teknik ini guys. Jadi ini kan tadi string kabel yang di luar ya, benar ya. Dan ini karetnya. Nah, di karet ini kita ikat lagi aja karetnya di sini. Iya, kalau bikin pakai karet tuh nggak semudah itu juga ya. Ini kita ikat di sininya. Ikat 1 kali ke kanan dan ikat 1 kali ke kiri. Kemudian kita bisa bubuhkan kutek bening di simpul pertemuan dari ikatannya supaya dia nggak melorot. Bismillah. Ya, diikat di sini. Ya sebenarnya ini sih nggak bisa kekunci ya, tapi bisa lah kalau dipakein cara ini. Kenapa Mbak kok nggak bisa kekunci? Karena lubang dari kodokannya terlalu kecil, sehingga untuk pasang kodokannya kita akan meminta bantuan dari si stringing cable. Nah, kalau pakai gini kodokannya jadi bisa masuk ya. Makasih Mbak Ruli. Kebetulan tadi kita mulainya agak telat ya, nggak pas di jam 9. Jadi insya Allah pas deh. 1 butir, lalu di 2 butir. Ya, 2 butir sudah dipasang, lalu kita jepit menggunakan tang jepit sampai stoppernya nggak bergerak. Ya, pastikan dia sudah nggak goyang-goyang lagi. Baru kita potong sisa stringing kabelnya.
baru kita tutup. Nah, dia jadi lebih nih, lebih elastis ya. Nah, pada saat pertama bikin mungkin kelihatan agak kaku, tapi nanti kalau udah lama dipakai, yang dari karet senar ini akan lebih enak. Dan kalau dipasang di sini, dia lebih. Tapi kadang-kadang makin lama makin melar ya. Nah, mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Intinya kalau mau dijadikan gelang itu dia harus lebih kecil. Pembatasnya yang lebih kecil supaya pada saat dilipat lebih nyaman dan jatuhnya itu lebih luas di rangkaiannya. Oke, terakhir kita tambahkan ya, ini ring 2 butir di kelima atau keenam. Mbak, tadi kenapa senarnya kok dilipat jadi 2? Karena kalau cuman 1 takutnya dia kendor atau tidak kuasa menahan beban rangkaiannya. Tapi kalau dilipat jadi 2, dia akan relatif lebih tebal. Tahu teman-teman bisa langsung beli senar yang lebih tebal ya. Nah, ini lalu kita kunci di sebelah sini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini dia bisa lebih senar. Jadi mau pakai stringing cable boleh ya. Nah, ini kalau dipakai gelangnya dia lebih lentur ya. Kayak gimana ya ngomongnya? Kayak lebih nggak kaku gitu loh. Lebih cantik, dan orang bisa pakai langsung diselobokin kayak gini. Cuman ya gitu, tadi susahnya di pas bagian ngunci bagian pojoknya. Tuh, pas jadi gelang dia lebih cantik. Kalau ini pas jadi gelang dia masih tetap ada bentuk memanjangnya gitu. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Nanti kalau bikin bisa lebih mudah menyesuaikan. Kalau mau tambah cantik bisa dikasih kayak tasel-taselan gini, dikasih cam, dikasih inisial nama. Nah, mudah-mudahan sih yang beli tuh jadi kayak ngerasa lebih personalize ya. Insya Allah juga makin rajin berdoanya, makin berkah Ramadannya. Yang dikasih seneng, yang ngasih juga bahagia. Oke. Gitu dulu ketemuan kita hari ini. Terima kasih sekali teman-teman sudah gabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi barengan saya Kiki minggu depan hari Rabu jam 9. Dadah.